Mungkin bagi para mamah muda gitu ya, Fatayat NU, itu juga membutuhkan sex education di antaranya. Bagaimana supaya harmonis di dalam keluarga, bagaimana supaya tingkat suami istri dalam membangun hubungan yang harmonis secara seksualitas itu seperti apa, itu dibutuhkan juga gitu. Fatayat Nahdlatul Ulama ini pemudi ya, pemudi NU artinya punya citra diri yang harus khas, unik gitu ya, melekat bahwa di dalam kurun usia 20 sampai 45 tahun mereka betul-betul memiliki keunikan tersendiri. Nah, ini tentu yang saya lihat produktivitas Nahdlatul Ulama di tangan Fatayat NU itu luar biasa, sangat hebat. Nah, pada sisi mana saya melihat ini harus lebih dikembangkan. Yang pertama, tentu bagaimana dia sebagai seorang kelompok atau komunitas di kurun usia produktif ini sebagai seorang kader. Kader NU tentu memiliki kapasitas. Nah, ini yang menuntun saya untuk semakin mengembangkan kelompok yang sangat produktif ini dalam turut serta menjadi bagian dari pembangunan dan arah dari pembangunan nasional, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Langkah Fatayat NU tentu sangat strategis menempatkan kader-kadernya di berbagai peran publik itu ya. Nah, ini yang harus didukung, didorong. Bagaimana reorientasi gerakan Fatayat itu bukan hanya pada aspek monodimensi, tetapi multidimensi. Mengapa saya katakan monodimensi? Karena berbagai kecenderungan hari ini tentu menempatkannya itu pada ruang-ruang yang hanya pada positioning. Dalam hal ini misalnya masuk dalam kancah politik tetapi sebagai calon atau anggota legislatif. Padahal sesungguhnya dia masih multi talenta, multi hal yang sangat banyak dia bisa lakukan. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya kira bukan berarti berhenti, dan tentu saja aktivitas keorganisasian dan keormasan yang harus dilakukan lebih mendorong dia untuk masuk di dalam konteks pembangunan lainnya. Nah, untuk memasuki ranah politik tentu bukan hanya sebagai calon anggota legislatif gitu ya. Nah, prosentasi dukungan terhadap ruang di ranah politik perempuan dari Fatayat itu cukup signifikan hari ini. Karena misalnya dengan undang-undang pemilu, undang-undang partai politik yang bukan hanya menempatkan atau memperhatikan kuota 30%, melainkan juga dengan operasionalisasi bagaimana JIPER misalnya ya, bagaimana bentuk kuota 30% itu betul-betul harus dimaksimalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa ragam dimensi yang harus dimasuki oleh organisasi yang bernama Fatayat di dalam ranah publik. Nah, tentu inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana peningkatan kapasitas ini. Saya merasa ini adalah momentum di dalam konteks peran pemberdayaan perempuan di berbangsa dan bernegara, serta Fatayat secara internal itu memantapkan diri untuk masuk dalam kapasitas tersebut. Sebagaimana kita tahu dalam IPG kita ya, misalnya indeks pembangunan gender, kemudian di dalam indeks pemberdayaan gender, kita itu masih rendah di bawah laki-laki gitu. Nah, ini kan tentu sebuah tantangan, bukan berarti lawan kita ini laki-laki, bukan. Akan tetapi tantangan untuk menuju pada peningkatan peran-peran kita di ranah publik ini menunjukkan bahwasannya angka peningkatan kualitas ini harus ditunjukkan melalui komunitas terdidik berpendidikan seperti Fatayat NU ke depan yang memiliki ruang lingkup signifikan dalam mempengaruhi dan mengisi pembangunan bangsa ini. Saya kira hari ini Fatayat sudah melakukan banyak hal, tetapi membutuhkan reorganisasi di dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa bernegara, memastikan kader-kader Fatayat untuk masuk dan terlibat dalam positioning strategis. Itu menjadi satu arah visi saya, serta bagaimana misinya tentu dengan optimalisasi peran-peran organisasi dan menuju pada peningkatan indeks pembangunan manusia seutuhnya Indonesia. Sebetulnya Fatayat itu mengawal ya Undang-Undang RUU KIA, Kesejahteraan Ibu dan Anak, dengan latar berpikir bahwa kita masih terjebak dalam situasi 305 angka kematian ibu per 100.000 angka kelahiran hidup, dan masih di angka 16. Jadi masih 24 anak per 100.000. Ini menunjukkan bagaimana
tingkat kesejahteraan dalam konteks dasar ya, angka kematian ibu, angka kematian bayi, ini bisa kita tekan sedemikian rupa. Di tahun 2024 kita punya target gitu. Misalnya dari 305 menjadi 183 ya angka kematian ibu. Kita pengennya zero sama sekali ya, tidak ada persoalan itu. Kemudian di angka 24 angka kematian bayi menjadi 16. Pengennya juga zero kan gitu. Nah, tetapi bagaimana optimalisasi peran-peran sebagai seorang ibu yang di dalam hal ini tentu memiliki fungsi reproduksi yang berbeda gitu dengan yang tidak menghamil atau melahirkan dan juga merawat. Nah, situasi ini yang mengharuskan bagaimana anak-anak kita dari 1000 hari pertama itu juga sudah memiliki asupan yang cukup ya, baik itu gizi, pemeliharaan, perawatan gitu. Itu artinya kan bukan hanya begitu lahir lalu kemudian, tetapi kan sebelum dia dalam keadaan masih janin ya, perawatan orang tua memastikan, lalu kemudian tingkat tadi pengasuhan pertama di dalam 3 bulan pertama, bahkan laki-laki juga suami itu diberlakukan cuti kalau dalam undang-undang KIA, itu menunjukkan komitmen lalu kemudian akses ya dan pemanfaatan atas asuhan pertama itu betul-betul bisa direalisasi. Nah, saya melihat sisi itu yang harus kita hormati dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia yang sedang melakukan reproduksi. Yang kedua itu adalah hak matrinial, artinya bagaimana seseorang ibu, seorang perempuan sedang mengalami situasi reproduktif ini memang harus diberikan ruang yang cukup, ruang yang tepat di dalam mengekspresikan atau menjalankan fungsi-fungsi ini secara terlindungi gitu. Nah, apakah ini hak juga? Benar, ini adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan itu. Nah, tentu ada konsekuensi yang tadi disampaikan. Mengapa cuti yang sebetulnya dimaknai sebagai aspek perlindungan dan jaminan kesejahteraan, kemudian di satu sisi justru melahirkan gap gitu ya, ketidakstabilan dalam cara pandang ekonomi oleh para pengusaha. Nah, ini tentu disinilah ruang kita berdialog, berdialektika. Fatayat NU harus memberikan opsi-opsi bahwa pilihan 6 bulan itu dalam kapasitas berapa persentase gaji. Saya setuju gitu. Kemudian dalam rangka 40 hari presentasi laki-laki atau suaminya cuti. Itu juga bagaimana konteks gaji dia di kantor atau di mana dia bekerja. Nah, ini menunjukkan kita bukan hanya memikirkan bagaimana perlindungan dan jaminan pada kesejahteraan ibu, akan tetapi kontinuitas atas sebuah lingkungan sosial, politik, ekonomi di dalamnya yang harus terjaga. Kalau isu Kespro itu sudah lama ya Fatayat bergelut gitu. Mungkin waktu saya jadi pengurus di wilayah Fatayat NU Jawa Barat itu juga sudah menjadi bagian yang sampai dilatihkan gitu ya, Kespro, kemudian kesetaraan gender dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa Fatayat NU sebetulnya menjadi gerakan yang sistematis dari mulai akar rumput, kemudian masuk dalam program pemerintah dan pada aspek-aspek pijakan. Nah, hari ini yang saya lihat belum optimal adalah bagaimana konteks pencegahan atas terjadinya persoalan terhadap Kespro di masyarakat. Nah, karena kesehatan reproduksi itu bukan hanya dimaknai sex education, dia sangat luas gitu. Misalnya transformasi keagamaan hari ini bicara aurat, itu bukan hanya konteks umat Islam, tetapi juga terkait dengan misalnya etika berbusana di ruang publik, kemudian bagaimana anak-anak mana yang boleh dilihat dan tidak gitu ya, mana yang boleh kita perlihatkan atau tidak. Saya kira cakupannya luas, bukan hanya pendekatan fikih ya kalau di dalam Islam, tetapi kemudian fungsi-fungsi reproduksinya juga bagaimana. Misalnya orientasi seksual dikaitkan dengan kesehatan reproduksi, itu yang harus dikembangkan gitu. Nah, Fatayat mengambil peran-peran pada konteks pencegahan, konteks edukasi, konteks penanganan dalam hal pendampingan masyarakat yang kemungkinan dalam hal ini masih beragam tentang apa itu kesehatan reproduksi. Masih memandang hanya sex education misalnya, dan sex education-nya juga sangat sempit, yaitu hubungan seksual gitu ya. Mungkin bagi para mamah muda gitu ya, Fatayat NU itu juga membutuhkan sex education, di antaranya bagaimana supaya harmonis di dalam keluarga, bagaimana supaya tingkat suami istri dalam membangun hubungan yang harmonis secara seksualitas itu seperti apa, itu dibutuhkan juga gitu.
Undang-undang TPKS ini sangat lama ya diperjuangkan, bahkan fatayat intensif di dalamnya. Dari mulai FGD urgensi, saya kira masuk dalam konteks Munas Alim Ulama PBNU, kita terus melakukan dialog, pengawalannya dari mulai substansi sampai strategi ya, lobby kita di DPR. Saya kira juga tidak terlepas dari peran serta fatayat di berbagai pemangku kepentingan. Ada yang di DPR-nya, ada yang di pemerintah, kami di komisi, misalnya saya pun di KPAI. Ini menjadi satu langkah-langkah strategis. Nah, ini yang saya bilang bahwa advokasi kebijakan di tingkat fatayat NU itu multidimensi. Itu yang harus kita dorong, itu yang harus kita jadikan capaian-capaian untuk kejelasan sebuah aturan perundangan itu bukan untuk aturan baru saja, melainkan real, ada kepentingan mendasar di tingkat Nahdlatul Ulama. Nah, pertama, tentu RUU TPKS sedang kita uji bersama, apakah mampu menjawab gitu. Yang kedua, fatayat NU mengambil peran untuk masuk dalam sosialisasi. Sosialisasi ini membutuhkan peran-peran masyarakat secara mandiri, secara aktif, bukan hanya menunggu dari pemerintah, undang-undangnya mana, lalu kita sosialisasi, bukan. Tetapi justru fatayat NU memiliki political will dan berkepentingan mana yang dianggap ini masih perlu dipelajari. Misalnya perbudakan seks dengan eksploitasi seks itu beda tipis, tetapi situasinya real terjadi. Perkosaan, pencabulan itu tuh bagaimana sebetulnya ranah pidana, ranah yang dianggap mungkin sudah ada di undang-undang sebelumnya, tidak perlu menggunakan undang-undang TPKS. Tentu bagi kami berbagai hari ini ya kasus-kasus yang terlaporkan, lalu hadirnya undang-undang TPKS ini menjadi jawaban atas situasi yang selama ini fenomena gunung es sedemikian hebat gitu. Jadi yang terlaporkan ke KPAI misalnya untuk angka pelanggaran hak anak ya tahun 2021 di kisaran 5.000 sekian. Lalu di Simponi data KPPA misalnya kekerasan terhadap perempuan itu menyentuh angka 9.000 sekian. Dan tahun ini juga hampir sama sebetulnya di 6.000 sekian. Nah, ini menunjukkan sekian banyak problematika ini harus dijawab dan aturan perundangan juga sudah menyiapkan. Untuk itu kita uji bersama, kita lakukan langkah-langkah sosialisasi dan kita mengapresiasi bahwa Mabes Polri sudah mengeluarkan banyak sekali hal-hal yang masuk dalam kategori untuk RUU TPKS ini, Undang-Undang TPKS ini, serta mungkin ada aturan perundangan yang sudah ada di undang-undang sebelumnya. Jadi saya kira akselerasi ya, percepatan atau bentuk-bentuk dari proaktifnya pemerintah, proaktifnya masyarakat sipil ini menjadi kunci. Apakah Undang-Undang TPKS akan menjawab atau tidak? Let's see. Ini kita sedang berandai ya, dan sebuah visi, sebuah misi itu sangat harus diapresiasi dan dibukakan sistemnya, karena saya yakin dengan sumber daya yang dimiliki oleh Fatayat ini menunjukkan banyak sekali pemikiran, impian ya seluruh perempuan muda NU untuk mengharapkan sebuah dunia yang jauh lebih baik, yang jauh lebih progresif, aktif dan terlibat di dalam pembangunan ini. Pertama, saya harus menekankan bahwa Fatayat ini organisasi kader yang memiliki banyak sekali sumber daya manusia, multidimensi. Apa yang menyatukan kerangka kita NU, ya, yaitu terus berpikir bagaimana cara kita bermanfaat memberikan kiprah sosial masyarakat. Unsur-unsur politik, unsur sosial, perbedaan, beragamnya etnis, suku bangsa, dan sebagainya justru menjadi pemandu bagi kita semua untuk bersatu, bersama, membesarkan Fatayat NU dan berguna bagi bangsa dan negara. Kan itu sebetulnya. Jadi tujuan kesejahteraan perempuan dan anak adalah tujuan seluruh bangsa Indonesia. Itu harus disatukan. Bagaimana menurunkannya? Tentu harus memiliki misi gitu ya. Bagaimana mewujudkan tadi perjumpaan dan resources Fatayat NU di berbagai lembaga strategis untuk menjamin bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus terus kita lanjutkan dengan cara lebih baik. Yang kedua, sebagai sentra peradaban Islam dunia. Dan kita sudah memiliki bagaimana
formulasi Islam Aswaja, Islam Wasatiyah ini menjadi kiblat di dunia. Saya kira Fatayat NU harus memberikan ruang yang sangat lebar untuk dialog, untuk saling melakukan infiltrasi nilai, baik itu di Indonesia maupun antar bangsa-bangsa dengan dunia lain. Nah, ini yang saya kira peningkatan ini yang harus terus kita carikan, formulasi yang aktif bahwa kita ini, bahwa perempuan NU ini, bahwa Fatayat NU ini memiliki spektrum terhadap Islam Wasatiyah yang dimiliki oleh Indonesia, kita bisa sumbangkan dari berbagai negara, gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga harus menjadi langkah-langkah proaktif kita, Fatayat NU berdialog dengan PBNU, berdialog dengan teman-teman di luar mungkin antar agama dan lain sebagainya. Bagaimana Fatayat NU ini memberikan ruang yang cukup, memberikan daya dukung terhadap situasi dan kondisi yang real tadi di masyarakat, ya. Bahwa mampukah hari ini Fatayat memberikan layanan? Ini harus kita jawab gitu. Bukan hanya aspek kepemimpinan, demokrasi, jabatan publik gitu ya, ruang-ruang yang mampu menjamin decision making atas pembangunan, lalu kemudian sentra atas peradaban Islam Wasatiyah, akan tetapi kita mampu memberikan layanan terhadap bangsa dan negara ini. Peningkatannya adalah bukan hanya agent of social change di masyarakat, akan tetapi kita sudah menjadi guiding. Kita menjadi bagian dari pendampingan masyarakat ini. Ayo, Anda merasakan kepentingan sebagai masyarakat ini dilindungi sebagai perempuan, masyarakat di Fatayat ini kita menyiapkan perangkatnya. Dan saya kira visi misi Nahdlatul Ulama hari ini menjadikan NU sebagai sentra peradaban dunia dan juga adanya efektivitas pergerakan seperti tubuh pemerintah ya, governing NU, itu menjadi satu hal yang harus kita percepat langkah-langkah implementasi, baik itu dalam pendekatan kelembagaan maupun lembaga di tingkat PBNU maupun di tingkat BANOM, Badan Otonom. Jadi saya punya harapan dan optimisme bahwa seluruh kader Fatayat NU mampu bisa bergandengan tangan, berjabatan tangan, mewujudkan citra diri gerakan Fatayat dan menjadi keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk Indonesia lebih maju lagi.